Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan membahas tentang berpuasa. Apa itu puasa dan puasa seperti apakah yang benar di hadapan Tuhan? Itulah yang dilakukan kita oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puasa artinya satu tindakan atau satu kesempatan di mana kita mengekang kedagingan kita dan nafsu-nafsunya, serta kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, puasa artinya satu tindakan atau kesempatan di mana kita mengekang kedagingan kita dan nafsu-nafsunya, serta kita mendekatkan diri kepada Tuhan Allah kita. Tentunya puasa kita tidak makan dan minum. Sekali lagi, kita tidak makan dan minum. Kita bisa melihat contoh bagaimana Raja Daud ketika anaknya hasil perjinahan dengan Batseba, itu sakit. Daud dia tidak makan dan minum, dia berpuasa, dia memohon belas kasihan Tuhan agar anak itu tidak mati. Nah, jadi kita bisa melihat yang pertama, puasa itu tidak makan dan minum. Lalu puasa itu adalah kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bisa melihat di Ezra pasal 8 bagaimana mereka datang mencari Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Lalu kita bisa melihat juga di kitab 2 Tawarikh pasal 20 bagaimana Raja Yosafat ketika ada musuh yang mau menyerang mereka, mereka berpuasa dengan mencari Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Lalu kalau kita melihat lagi di Mazmur pasal 35, di situ kita melihat bahwa puasa itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita jelas sekali sudah mengerti apa itu puasa dan seberapa sering kita berpuasa, tidak ada patokannya, tidak ada patokannya. Dan juga berapa lama kita harus berpuasa, tidak ada patokannya, tergantung hikmat dan kebutuhan kita masing-masing. Nah, biasanya pada dasarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, kenapa kita berpuasa? Karena kita mungkin ada pergumulan yang berat. Kita ada pergumulan yang berat, mungkin ada masalah, kita mau memohon pertolongan Tuhan, maka kita berpuasa. Atau kita mau supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama ini kita merasa sepertinya saya sudah agak jauh daripada Tuhan. Maka demi untuk memajukan atau mempertumbuhkan kerohanian kita, kita mungkin mengatakan perlu saya berpuasa supaya saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi berpuasa itu kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa, dan tentunya kita menyangkal keinginan daging kita, terutama juga kita tidak makan dan minum. Dan tentunya kita mau melihat di dalam Alkitab, satu lagi yang harus kita tahu, bagaimana kita harus berpuasa. Di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 5, pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18 Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Di sini dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, satu hal yang harus kita pelajari lagi dalam hal berpuasa, yaitu ketika kita berpuasa, bukan untuk kita pamer, bukan untuk mendapat pujian seperti
orang-orang munafik. Orang-orang munafik di sini siapa? Ya, orang-orang Farisi di perjanjian baru yang pada zaman Tuhan Yesus. Ya, contohnya kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka itu melakukan kewajiban agama untuk dipamerkan. Ya, misalnya berdoa, mereka suka berdoa di tempat yang rame-rame supaya mereka dilihat, wah ini orang rohani dan dipuji. Demikian juga dalam hal berpuasa. Masih ingat cerita di Lukas pasal 18, bagaimana ya ada 2 orang ya yang pergi ke rumah Tuhan. Ya, ada orang Farisi, lalu ada pemungut cukai. Ya, lalu orang Farisi ini dia mengatakan ya di rumah Tuhan dia berdoa bahwa aku ya telah melakukan ini, bahkan juga aku berpuasa selalu. Ya, berpuasa, tekun dia berpuasa. Jadi kita bisa melihat bahwa orang-orang seperti demikian, mereka melakukan seperti puasa ini ya dengan tujuan untuk pamer, ya, untuk mendapat pujian. Ya, dia dengan sombongnya dia mengatakan di depan Tuhan, aku selalu berpuasa. Ya, saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus, ya, janganlah ya kamu seperti orang munafik, ya, orang-orang yang berpura-pura mau puasa tetapi tujuannya hanya untuk mendapat pujian, untuk pamer. Di sini dikatakan ya, ketika kamu berpuasa janganlah muram mukamu, bahkan jangan kelihatan bahwa kamu sudah berpuasa. Ya, orang-orang yang mau mendapat pujian, mau pamer itu mereka tunjukkan bahwa mereka berpuasa. Wah, mereka di depan orang kelihatan mukanya lemas ya, lalu tubuhnya lemas ya, mukanya muram ya, supaya dilihat, kamu kenapa? Oh, puasa. Wah, hebat ya kamu puasa ya. Saudara-saudara, di sini dikatakan jangan kamu seperti demikian. Di sini dikatakan mereka mengubah air mukanya seperti orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, bahkan mereka sengaja ya, tidak hanya ya secara alami tapi sengaja mereka mau tunjukkan bahwa mereka puasa. Berpuasa supaya apa? Supaya mereka dipuji. Di sini dikatakan mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu upahnya ya, pujian dari manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak ada pujian, tidak ada upahnya. Jadi jangan kita berpuasa seperti demikian. Munafik artinya pura-pura. Ya, seolah mau menjalankan ya ibadah, yaitu puasa. Ya, seolah kita orang yang rohaniawan, orang yang rohani, kita berpuasa. Tapi sesungguhnya hati kita tidak benar-benar berpuasa. Sesungguhnya hati kita hanya mau pamer, hanya mau mendapat pujian. Jadi jangan kita seperti orang-orang demikian. Sekali lagi, jangan seperti orang-orang demikian. Ya, banyak orang yang di luar sana berpuasa, ya mau tunjukkan kami ini berpuasa, saya ini berpuasa, bahkan rela melakukan hal yang jahat kepada orang lain hanya untuk mau membela kepentingannya, untuk mau menunjukkan bahwa dia berpuasa. Kenapa kamu ini? Ya, bukan seperti demikian. Ayat yang ke-17 di Matius pasal 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita berpuasa sesungguhnya. Ya, sikap seperti apa? Jangan kita tunjukkan bahwa kita ini berpuasa atau kita sengaja ya, supaya orang melihat dan memuji kita. Bahkan di sini dikatakan, ya kalau kita pun berpuasa, ya pasti kita kan seperti lemas kan, muram karena tidak makan dan minum kan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus minyaki kepala kita dan cucilah mukamu. Nah, maksudnya seperti biasa ya, sehari-hari ya kita kan bersihkan muka kita ya pakai minyak di rambut ya, kelihatan tetap segar seperti biasa. Jangan diperlihatkan. Bukan untuk ditunjukkan kepada orang lain puasa kita. Ya, biasa saja ya. Ayat yang ke-18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Jadi bukan untuk diperlihatkan kepada orang lain, tapi biarlah hanya Tuhan Allah yang melihat kita. Inilah puasa yang sejati yang diajarkan oleh kebenaran, itu Alkitab firman Tuhan. Bukan puasa yang di luar hanya untuk pamer, bahkan melakukan kejahatan kepada orang lain, yang misalnya mereka ya ada yang makan, ada yang minum, lalu gara-gara itu ya tersinggung, marah ya, karena dia mau mengatakan saya berpuasa, kenapa kamu ini, kenapa kamu itu. Bukan seperti demikian. Inilah puasa yang sejati. Dan Tuhan Yesus mencontohkan ya. Tuhan Yesus berpuasa di mana? Ya. Coba 40 hari 40 malam, di mana Tuhan Yesus berpuasa? Ya. Bukan di tempat keramaian, bukan untuk mau dipamer, bukan. Di padang gurun, ya, Tuhan Yesus berpuasa. Bukan berarti kita harus pergi ke padang gurun, tapi sifatnya adalah jangan untuk dipamerkan. Jangan seperti orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ya, yang munafik, berpura-pura seolah-olah rohani, tapi hatinya tidak benar-benar berpuasa, tapi justru hanya untuk mendapat pujian. Nah, jadi saudara-saudara, kita orang-orang Kristen tentunya berpuasa ya, tergantung hikmat dan situasi yang kita alami. Dan sekali lagi, berpuasa berarti kita harus tidak makan dan minum. Kalau kita bisa tahan ya minimal 1 hari penuh, ya bukan makan pagi lalu sore makan, bukan. Itu artinya kitanya tidak makan siang hari. Ya, kita harus ya 1 hari penuh minimal. Ya, kalau kita memang sudah tidak tahan ya, atau kita ada sakit asam lambung, jangan paksa, nanti membuat kita ya justru sakit, itu tidak ada gunanya. Ya, jadi minimal 1 hari penuh. Ya, pagi tidak makan, siang tidak makan, malam tidak makan, besok paginya baru makan. Ada yang tahan sampai 2 hari, ada. Nah, tapi bukan hanya sekedar tidak makan, jauhi diri dari hal-hal yang berdosa. Yang ketiga adalah kita harus berdoa selalu kepada Tuhan. Ya, selanjutnya adalah kita harus mau merendahkan diri dan merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, menyesali dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan. Nah, itulah puasa yang sejati, dan bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mendapat pujian. Ya, bahkan kita harus usahakan di depan orang, jangan kita tunjukkan. Ya, seberapa sering, sekali lagi saya katakan, tergantung hikmat dan situasi yang kita alami. Ya, dan bisa puasa secara pribadi, bisa juga puasa secara kelompok. Misalnya satu gereja berpuasa karena ada pergumulan gereja tertentu, tapi intinya bukan untuk dipamerkan di luar sana. Nah, jadi kiranya kita orang-orang Kristen bisa mengerti bahwa puasa ini hubungan kita hanya kepada Tuhan Allah. Hubungan kita hanya kepada Tuhan Allah, bukan untuk sesama. Ya, jadi apapun yang dilakukan sesama kita tidak peduli, karena kita berpuasa, hubungan kita dengan Tuhan Allah kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti, dan melalui puasa juga menolong kita semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.